minta tolong kalau bisa pemerintah daerah lewat dinas pendidikan diperhatikan. Harapannya untuk teman-teman guru yang sementara masih SMA, kalau bisa ada bikin program-program pemerintah untuk mereka bisa Peningkatan integritas. Sponsor langsung atau dibiayai langsung oleh kedua kepala sekolah, yaitu kepala sekolah SD YPK Kiri dan kepala sekolah SMP Negeri Trubeport. saya punya kerinduan yang satunya, dan saya ingin untuk kegiatan seperti sekarang ini dilaksanakan sosialisasi KM, pelatihan khusus untuk kami para sampai sekarang ini mana kantor yang ada hanya perpustakaan yang sementara kami gunakan untuk laptop tapi sudah rusak. Kami siswa cukup banyak, 100 lebih, dengan kursi meja yang ada tidak sampai 150 sekian. Pada sekolah sementara kami konsultasi dengan kepala kampung yang Kiri 2, ibu sudah masuk dalam untuk tahun depan untuk pada Oke, sahabat pendidikan dimanapun berada, saya Franky Sembuari, Kepala SMP Negeri Notif. Ya, saat ini saya berada di distrik Klomberpon dalam rangka untuk kegiatan sosialisasi kurikulum merdeka yang kemudian kegiatan ini menjadi kegiatan yang di sponsor langsung atau dibiayai langsung oleh kedua kepala sekolah, yaitu kepala sekolah SD YPK Kiri dan kepala sekolah SMP Negeri Trubeport. Dan pada kegiatan ini kebetulan kami ada di sini dan ingin sedikit mendengar apa yang menjadi pergumulan, tetapi juga mungkin ada kesan sebagai kepala sekolah. Dan saat ini saya ada dengan Ibu Kepala Sekolah SD YPK Kiri, Ibu Wihaudina Terkasa. Ibu mungkin di dalam masa keterwidya sebagai kepala sekolah, mungkin Ibu bisa menceritakan sedikit saja ketika Ibu ada di SD YPK Kiri, hal apa saja yang menjadi pergumulan ketika Ibu ada di SD YPK Kiri. Silakan. Baik, terima kasih Pak Feksek SAI dari Gosip. Saya sejak tiba di SD Pekayan Berdiri, saya melihat walaupun cuma berapa bulan, banyak sekali kekurangan yang ada di sini. Terus salah satunya kekurangan siswa. Sangat minim sekali untuk membacanya kurang sekali. Boleh dibilang ada yang lulus SD juga masih membacanya masih berejar. Sehingga saya punya kerinduan itu bagaimana caranya supaya siswa itu bisa membaca lancar. Solusi dari saya itu, saya membagi guru untuk melakukan les sore khususnya membaca dan menghitung, dan membagi guru kelas untuk jelasin kemudian dari itu dalam satu minggu dikirim 3 kali. Itu kerinduan saya supaya siswa itu bisa lancar membaca dan kemudian yang kedua itu untuk saya punya teman-teman guru sendiri. Saya ingin sekali untuk kami kerjasama dalam waktu ini bisa sama-sama bekerja, sama-sama kompak dari membangun sekolah ini ke depan. Sehingga ke depan tidak ada nanti siswa yang mungkin non-belajarnya kurang orang, terutama seni. Kalau lambat-lambat saya ingin start IDO seperti sekolah lain yang di kota. Dan mungkin non-belajarnya lancar, begitu lancar. Jadi ada kerjasama antara sekolah dengan itu. Kemudian saya punya kerinduan yang satunya, dan saya ingin untuk kegiatan seperti sekarang ini dilaksanakan sosialisasi KM, pelatihan khusus untuk kami para guru, karena semesta kami guru-guru SDPK Kiri
Semua ini bukan semuanya. Kami latar belakang pendidikannya berbeda-beda. Namun saya yakin dengan adanya pelatihan atau kegiatan ini kami bisa untuk kedepannya mungkin kalau berubah dari yang belum bisa menulis modul ajar. Ya, coba kemarin di visi misi saya terus terang visi misi saya belum paham kemarin saya tadi kemudian saya perhatikan oh ya caranya begini, saya bisa belajar oh ya ternyata ini soal visi misinya begini. Nah, kemudian yang CP, EP dan ATV saya belajar dan teman-teman itu belajar akhirnya kami bisa hari ini kami bisa mengerti bagaimana menyusun CP, EP dan ATV. Jadi kemudian membuat model kaca. Kedepannya hari bisa buat sama-sama membuat modul ajar untuk bisa kami gunakan dalam proses pembelajaran. Karena sebelumnya kami tidak pernah masuk mengajar hanya sekedar membawa paket dan mengajar, tidak pernah membuat persiapan mengajar. Yang modul ajar itu sama sekali kami belum pernah buat dan kami hanya masuk mengajar istilahnya seadanya saja. Jadi dengan kegiatan ini saya bersyukur dan berterima kasih sama SMP Deputi Tersabutin sudah membantu kami dalam menyusun visi misi dan tujuan pendidikan, kemudian membuat CP, TP dan ATP serta modul ajar dan juga nanti KOIS. Oke, baik. Terima kasih Bu Kepala Sekolah. Jadi sahabat pendidikan, ini ada keberadaan kami dari SMP Negeri Dokter yang diwadahi di dalam kami punya komunitas belajar formel Balkiti di SMP Negeri Dokter. Hadir bersama-sama dengan teman-teman dari sekolah SD PKM Kiri dan SMP Negeri Wemberpon. Dan barangkali ini menjadi harapan dan mimpi atau cita-cita yang diinginkan oleh kepala sekolah, terutama kepala sekolah SD PKM Kiri, yang akhirnya mengupayakan sehingga bisa berjalannya sebesar kurikulum mereka sesuai kepada Bapak dan Ibu guru di SD YPK Kiri. Dan harapan itu kami berupaya semampu kami untuk bisa memberikan yang terbaik meskipun mungkin masih ada kekurangan. Sebab kami percaya bahwa kepala sekolah SD YPK Kiri tetapi juga kepala sekolah SMP Negeri Wemberpon akan bangkit bersama-sama dengan Bapak Ibu guru di sini untuk terus berpacu mengembangkan diri, mengembangkan kompetensi dalam rangka mengisi kemampuan-kemampuan khusus di dalam diri Bapak dan Ibu guru yang ada di SD YPK Kiri dan SMP Negeri Wemberpon. Ya baik, sahabat pendidikan, mungkin ada satu hal lagi yang perlu ditanyakan untuk Ibu Kepala Sekolah SD YPK Kiri. Ibu Kepala Sekolah mungkin di dalam melihat kondisi sekolah saat ini, apakah ada semacam pergumulan yang menyangkut dengan fasilitas yang ada di sekolah? Mungkin ada yang kurang. Kali ini kesempatan ini karena ini kami ada di sini dan ingin untuk membangun komunikasi dua arah, baik secara internal di sekolah tetapi juga kepada pemerintah ya, kemudian nanti ini kita manfaatkan media sosial ini sebagai penyambung informasi antara sekolah dengan pemerintah, meskipun tidak langsung tetapi mungkin ini juga bisa didengar oleh pemerintah. Apakah ada permintaan fasilitas dan mungkin perlu juga untuk diperhatikan oleh pemerintah sehingga ke depan nanti dalam proses pembelajaran fasilitas ini juga bisa menunjang dan memberikan dampak positif terhadap proses pembelajaran di sekolah. Mungkin ada pergumulan dari Ibu terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana. Silakan. Ya, terima kasih. Untuk saya punya keinginan itu untuk sarana dan prasarana, khususnya kami punya kantor sekolah sampai sekarang ini di mana kantor yang ada hanya perpustakaan yang sementara kami gunakan untuk kantor tapi sudah rusak, sehingga saya ingin pemerintah daerah
dalam pendidikan dan lewat hitas pendidikan, kalau bisa diusulkan supaya ada pembangunan kantor. Kemudian yang kedua ini, benar, kami siswa cukup banyak, 100 lebih. Dengan kursi meja yang ada, tidak sampai 100, 50 sekian. Sehingga pada saat proses pembelajaran, kami di sini lebih utamakan itu kelas tinggi. Karena sebenarnya untuk saya pribadi kelas 1, 2, kelas rendah. Karena mereka masih kecil-kecil, harusnya mereka duduk di kursi dari meja. Namun mungkin perwalian dari kelas-kelas tinggi ini mungkin inginnya siswa juga duduk lalu menulis atau belajar duduk di kursi dan ada meja sehingga menjadi rebutan. Jadi kakak-kakak yang siswa yang kelas tinggi ini selalu ambil dari kelas rendah kan, ruang kelas belajar kelas tinggi, sehingga kelas rendah itu sering dua-duaan bisa dilihat. Jadi minta tolong kalau bisa pemerintah daerah lewat dinas pendidikan. Oke, terima kasih Bu. Berarti kalau itu lapangan atau tinggi pada sekolah, Ya, pada sekolah sementara kami konsultasi dengan kepala kampung yang bikin rumah, itu sudah masuk dalam untuk tahun depan. Untuk pada dengan solar set penerangan ini sekarang kalau sudah di public school. Amin. Oke, baik. Berarti ada support dari pemerintah kampung yang bikin duel itu bisa memberi kebutuhan pendidikan lewat pagar sekolah dan juga waktu sholat selesai kemarin. Oke. Baik, selama pendidikan itu menjadi pergumulan dari kepala sekolah SD YPK Bekiri bahwa ada kondisi di mana kantor guru atau ruang guru itu tidak ada, sehingga mereka memanfaatkan perpustakaan sebagai ruang guru. Lalu kondisi perpustakaan pada saat ini juga sudah didapatkan oleh kepala sekolah, ruangannya atau gedungnya sudah rusak. Nah, karena itu menjadi harapan dari kepala sekolah agar perpustakaannya kalau boleh itu bisa diadakan oleh pemerintah sehingga bisa menunjang proses pembelajaran di sekolah. Selain daripada itu juga ada harapan dari kepala sekolah, semoga juga pemerintah dapat membantu menyediakan mobilier berupa meja atau kursi, karena kondisi hari ini kelas rendah, kelas 1, 2, dan 3 itu hanya bisa melantai untuk melakukan proses pembelajaran, sementara kelas 4, 5, dan 6 itulah yang menggunakan kursi dan meja yang tersedia. Dengan jumlah siswa mereka kurang lebih 100 orang yang menjadi pergumulan kepala sekolah bagaimana bisa memfasilitasi terutama untuk siswa yang berada di kelas rendah supaya mereka juga bisa belajar dengan menggunakan meja dan kursi yang lain. Baik, sahabat pendidikan, kami ada di SD YPK Bekiri bersama-sama dengan SMP Negeri Berpom melaksanakan kegiatan sosialisasi kurikulum merdeka, dan besar harapan kami komunikasi dua arah ini. Kami juga memahami bahwa pemerintah dalam tugas-tugasnya itu mengurus banyak hal, sehingga bagian ini menjadi informasi mudah-mudahan bisa didengar oleh pemerintah, tapi juga bisa menjadi bahan pembahasan dan bisa dapat diputuskan untuk menyediakan fasilitas-fasilitas penunjang yang nantinya akan digunakan oleh sekolah. Mungkin yang terakhir yang saya ingin tanyakan kepada Ibu Kepala Sekolah di sini terkait dengan ketersediaan guru, mungkin ada yang menjadi keinginan dan harapan atau permohonan dan juga mungkin disampaikan ke pemerintah daerah. Silakan ini. Iya, mengenai tenaga pendidik di sini, harapannya untuk teman-teman guru yang sementara masih SMA, kalau bisa ada bikin program pemerintah untuk mereka bisa ganjar. Peningkatan kualitas. Ada berapa yang dari Uni SMA dan dari yang yang ijazah SMA 3 orang. Ada 3 orang. Iya. Jadi kedepannya mungkin mereka bisa kualitas pendidikannya bisa ditingkatkan ya dari pemerintah daerah. Oke Kak, lalu yang berikut itu Ibu yang jumlah guru PNS
Kemudian mungkin ada dari P3K atau honor daerah, mungkin bisa dijelaskan. Yang untuk PNS kami 4 orang. Yang honornya honor Honda itu pakai 48, kemudian yang penjaga sekolah sakit. Ini sudah PNS. berarti guru PNS 4, kemudian honor daerah Juga 4, dan dia 8. Ada yang lulus sekolah? tidak. Tidak. Berarti ada 8 guru ya untuk SD yang kita yang bikin. Oke, baik sahabat pendidikan, dalam komunikasi 2 arah ini juga ada harapan dari kepala sekolah. Ada guru yang berijazah SMA yang mudah-mudahan komunikasi ini bisa didengar oleh pemerintah dalam rangka untuk peningkatan kualifikasi akademik. Maka kepala sekolah juga berharap pemerintah mungkin melalui kerjasama dengan perguruan tinggi yang bisa dapat membantu para guru meningkatkan kualifikasi akademiknya sehingga tidak ada lagi guru yang berstatus atau berijazah SMA. Harapannya mudah-mudahan hal ini bisa didengar oleh pemerintah dan kedepannya nanti dalam tugas-tugas yang banyak pemerintah juga dapat memberikan perhatian untuk mencukupi kebutuhan pendidikan yang tersebar di sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Pekalongan. Demikian komunikasi berawal ini, saya Franky Sembuari bersama dengan Ibu Kepala Sekolah, Ibu Hilmina Perkasa. Kami dari Pemerpen menyampaikan terima kasih dan salam pendidikan, salam merdeka belajar, salam merdeka mengajar.